Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Sehat nggih? Saya doakan semoga saya dan Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan umur dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, duduk sejenak di majelis ilmu Raudhatun min Riyadil Jannah, salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa istiqomah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah, suri teladan yang baik Nabi akhir zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Barkah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sudah tersebar di flyer atau poster dengan judul ciri-ciri penduduk surga dan neraka. Ciri-ciri penduduk surga dan neraka. Judul tersebut diambil dari hadis nomor 252 yang nanti insyaallah akan kita bahas. Hadis ini masuk di dalam bab 32 yang oleh penulis kitab Riyadhus Shalihin itu diberi judul Fadlu Dha'fatil Muslimina wal Fuqara'il Qabilin. Bab 32 dari kitab Riyadhus Shalihin judulnya adalah bab tentang keutamaan orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin, orang-orang fakir dan orang-orang yang tidak terkenal. Jadi penulis kitab ini ingin menegaskan kepada kita bahwasanya yang dilihat, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah rupa-rupa kita, penampilan kita, bentuk fisik kita, bukan. Begitu juga yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah harta kita, bukan. Tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dan amal-amal soleh kita semuanya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa-rupa kalian, bentuk fisik kalian, tidak. Dan juga tidak melihat harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kalian, keimanan dan ketakwaan kalian. Dan juga yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sesungguhnya kaya atau miskin itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kewajiban kita adalah berusaha. Ya, kewajiban kita adalah berusaha. Dan ketika kita ditakdirkan menjadi orang kaya, maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita sudah berusaha keras, ya, berusaha banting tulang, berusaha sekuat tenaga, ternyata Allah takdirkan kita pas-pasan atau bahkan kurang, maka kewajiban kita adalah banyak bersabar ya, dengan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kekayaan dan kemiskinan dua-duanya adalah cobaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Sungguh kami akan menguji kalian dengan dua hal. Yang pertama dengan kebaikan, yang kedua dengan keburukan. Kebaikan itu bisa kesehatan, kecerdasan, kepintaran, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, status sosial di mata masyarakat yang tinggi, itu kebaikan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ujian berupa keburukan, berupa kemiskinan, sakit, kekurangan, ya, dipandang remeh oleh manusia dan lain sebagainya. Dua-duanya adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan, wa ilaina turja'un, dan kepada kami lah kalian semuanya akan kembali. Orang kaya akan mati, orang miskin juga akan mati. Ya, penguasa, orang yang punya kedudukan itu suatu saat akan mati, sebagaimana rakyat jelata juga akan mati. Ya, 100 tahun yang lalu kita belum ada. Ya, 100 tahun yang lalu berarti tahun berapa? Ya, 1925 ya. Jangankan 100 tahun yang lalu. Saya umurnya 45 tahun. Berarti 46 tahun yang lalu itu belum ada. Dan kita juga nggak tahu, ya. 100 tahun yang ke depan kita jelas sudah tidak ada. Ya. Kagak mungkin apa? Sampai 145 tahun ya mungkin saja, tapi itu ya wallahu a'lam. Yang jelas Rasulullah bersabda, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang lewat dari 70. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi kita harus bijak dalam memandang kekayaan ataupun kemiskinan. Ya, setiap cobaan, setiap takdir dari Allah itu pasti ada hikmahnya. Sebagaimana orang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hikmahnya tentunya dia bisa bersedekah, berzakat, menunaikan haji atau umrah bolak-balik, ya. Itu terserah dia, duitnya dia kok, apa urusan kita, ya. Dan sebagaimana juga orang miskin, misalnya orang yang kekurangan, ya, dia mungkin tidak bisa bersedekah, tidak bisa berzakat, ya, tidak bisa haji karena butuh dana yang besar, tidak bisa umroh walaupun hanya 1 kali, maka Allah sediakan pintu-pintu amal soleh yang lainnya. Ya, suatu ketika para sahabat yang fakir, yang miskin ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Lah ahli dusur bil-ujur, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu sudah memborong pahala yang banyak. Mereka bisa sedekah, mereka bisa zakat, mereka bisa berjihad, ya, bisa membiayai orang untuk pergi jihad, bisa haji dan sebagainya. Sedangkan kami orang-orang miskin
itu tidak bisa beramal seperti mereka. Lalu Rasulullah SAW memberikan solusi kepada fuqara sahabat, orang-orang fakir dari kalangan sahabat. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan yang dengan amalan itu kalian bisa menyamai pahala orang-orang kaya? Lalu sahabat ini mengatakan, ya, baik ya Rasulullah, kami kepingin ditunjukkan amalan tersebut. Lalu Rasulullah mengajarkan amalan yang pahalanya itu bisa menyamai amalan-amalan orang kaya. Apa amalan tersebut? Amalan tersebut adalah zikir setelah sholat, ya, setelah sholat fardu. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan dikenakan ya menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ternyata amalan ini itu didengar juga oleh orang-orang kaya, sehingga mereka ikut-ikutan mengamalkan seperti amalannya orang fakir. Lalu orang-orang fakir ini ketika tahu orang kaya itu juga beramal seperti mereka, mereka mengadu lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mereka sudah beramal dengan harta-harta mereka, ya, mereka juga beramal seperti yang kami amalkan. Ya jelas mereka apa? Pahalanya lebih banyak. Lalu Rasulullah SAW menjawab, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, jadi kalian gak usah iri. Ya, itu adalah karunia dari Allah